lagi di channel Yuli Santono. Oke, kali ini kita akan lanjut pembahasan bab kaidah pencacahan dan peluang ya. Oke, untuk yang kaidah pencacahan saya langsung ambil mulai nomor 14 ya teman-teman ya. Jadi saya ambil yang mendekati 2025 aja ya. Oke, nomor 14. Jadi di sini diberitahu diketahui 7 buku berbeda yang terdiri dari 2 buku bahasa Inggris, 2 buku matematika, dan 3 buku bahasa Indonesia akan diletakkan pada sebuah rak buku secara berjajar. Jadi perlu diketahui kalau ada n objek yang ditaruh di rak atau duduk berjajar itu langsung n faktorial gitu ya. Itu kalau tanpa syarat. Oke. Nah, sini bukunya meskipun ada 2 buku matematika, tapi 2 buku ini berbeda. Karena sudah diberitahu di sini ketujuh bukunya itu berbeda. Karena ketika 2 bukunya nanti sama, beda lagi ngerjakannya ya. Oke, jadi 7 buku yang berbeda ini ditaruh dalam rak berjajar. Banyak kemungkinan susunan buku, sehingga 2 buku bahasa Inggris selalu berdampingan dan 2 buku matematika selalu berdampingan. Nah, harusnya kan kalau ini diacak-acak 7 buku bebas, diacak ditaruh di rak buku secara berjajar, itu 7 faktorial. Tapi karena yang 2 buku matematika ini harus berdampingan, artinya dia bisa diikat ya, dianggap satu. Jadi ini 1, kemudian bahasa Inggrisnya juga dianggap 1, berarti 1, 1 sama 3. Berarti 5 faktorial. Gitu ya. Nah, yang berdampingan tadi, misalkan nih, ini ada buku matematika yang berbeda, berarti kan bisa tukar tempat ya. Jadi ada 2 objek yang berbeda berjajar, itu 2 faktorial. Yang bahasa Inggris juga 2 faktorial juga, karena bisa tukeran tempat. Nah, ini tinggal dikali. Nah, hasilnya ini kalau dihitung 4, 8, 80. Gitu ya. Jadi jawabannya yang D. Selanjutnya untuk nomor 15, bilangan ganjil 5 angka yang memuat semua angka 1, 2, 4, 6, 9 ada sebanyak berapa gitu ya. Jadi karena bilangan ganjil, fokusnya adalah di ganjilnya dulu. Suatu bilangan itu dikatakan ganjil dilihat dari yang paling belakang ya, dilihat dari satuannya. Karena 5 angka berarti ini namanya filling slot ya. Nah, ada 5 gini. Jadi yang paling belakang harus ganjil. Nah, ganjil di sini ada berapa banyak angka ganjil? 1, 2. Berarti yang bisa ditaruh di belakang itu 2 kemungkinan ya. Jadi 2 ini bukan angka 2 tapi 2 kemungkinan, yaitu angka 1 dan angka 9 yang bisa menduduki di paling belakang. Agar bilangan 5 angka ini ganjil gitu ya. Nah, karena tadi bilangan ganjil 5 angka yang memuat semua angka ini ada sebanyak berapa, dipastikan dia harus beda-beda semua angkanya. Jadi dari angka ini berarti karena sudah masuk sini 1, jadi sebenarnya yang masuk sini itu angkanya cuma 1 ya, salah satu maksudnya. Bisa 1 atau 9. Jadi kalau sudah 1 berkurang di sini, sisa berapa angka? 4. Karena di sini ada 5 ya. Sehingga ini tinggal diisi 4, berkurang 1 lagi 3, berkurang 1 lagi 2, sisa 1. Nah, ini dikali semua. Paham ya? Jadi yang diisi dulu yang paling belakang ini, karena mintanya ganjil. Ganjilnya ada 2 angka. Oke, ini tinggal dikali. Kalau dikali berarti 12 kali 4. Hasilnya adalah 48. Maka jawabannya yang D. Oke, untuk nomor 16, bilangan ganjil 7 angka yang dapat dibentuk dari semua angka 1, 2, 4, dan 8 dengan semua angka selain 1 muncul tepat 2 kali sebanyak titik-titik. Nah, artinya
angka yang disediakan itu 1, 2-nya 2 kali, 4-nya 2 kali, 8-nya 2 kali. Gitu ya. Jadi total ada 7. Nah, ini akan disusun bilangan 7 angka ganjil. Berarti karena ganjil kayak tadi ya, teman-teman ya. Jadi di sini kita buat tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ganjil dilihat dari yang belakang. Ada berapa angka yang ganjil? Cuma 1 aja. Berarti ini cuma satu kemungkinan, yaitu angka 1 itu sendiri ya. Sehingga menyisakan berapa angka? 6 angka. Nah, 6 angka ini ditaruh di sini bebas ya. Jadi karena bebas berarti nanti langsung aja ini 6 faktorial. Tapi ingat, karena ada yang kembar-kembar, maka ini pakai permutasi unsur yang sama. Harus dibagi dengan angka-angka yang kembar. 2-nya ada 2, 4-nya ada 2, berarti juga 2 faktorial. 8-nya ada 2, 2 faktorial lagi, gitu ya. Jadi kalau ininya beda semua, 6 faktorial aja. Jadi di sini bisa juga ditulis 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kalau beda semua, karena ada yang kembar, maka di sini itu 6 faktorial, tapi harus dibagi dengan yang kembar-kembar, gitu ya. Jadinya ini. Nah, ini kalau dihitung, hasilnya adalah 90. Paham ya teman-teman ya? Jadi kalau beda angkanya semua, 6 faktorial aja, kalau ada yang kembar, maka harus dibagi dengan yang kembar-kembar. Maka jawabannya yang B. Oke, untuk nomor 17, Adi, Budi, dan 3 temannya akan duduk di 5 kursi berjajar. Jika Adi dan Budi tidak mau duduk berdampingan, banyak kemungkinan komposisi duduk mereka adalah titik-titik. Nah, ini kalau nyari satu persatu lama ya. Jadi kita bisa pakai cara kelima anak ini sama Budi ya dan Adi itu kan sudah totalnya 5 ya. Jadi kita anggap dulu mereka kelima-limanya duduk berjajar bebas ya, secara acak itu kan 5 faktorial ya. Tapi kita kurangi dengan Adi dan Budi duduk berdampingan. Maka nanti akan ketemu total semuanya ketika Adi dan Budi tidak duduk berdampingan. Paham ya? Jadi total bebas dikurangi dengan Adi dan Budi duduk berdampingan, maka menghasilkan total semuanya ketika Adi dan Budi tidak duduk berdampingan. Paham ya? Sekarang kita cari yang Adi dan Budi duduk berdampingan. Karena Adi dan Budi duduk berdampingan, berarti dianggap Adi dan Budi itu 1. Berarti 1 sama temannya 3 itu 4 ya. Berarti 4 faktorial. Kemudian Adi dan Budi bisa tukeran tempat, 2 faktorial, gitu ya. Jadi ini hasilnya langsung menghasilkan 5 anak tadi duduk berjajar, tapi Adi dan Budi tidak duduk berdampingan. Nah, ini hasilnya 120 dikurangi 48, yaitu 72. Paham ya teman-teman ya? Jadi jawabannya yang A. Oke, selanjutnya untuk nomor 18. Jadi di sini ada kata sandi, 4 simbol berbeda disusun dari 2 angka dan 2 huruf vokal dengan pola seperti gambar. Jadi kayak gini ya. Jadi ada 4 simbol, angka, huruf ya. Kenapa di sini saya coret? Nanti ya. Susunan kata sandi tersebut memenuhi ketentuan angka pertama harus genap. Nah, jadi kalau kata sandi teman-teman, 0 itu ikut genap ya. 0 itu ikut genap. Jadi ada angka 0, 2, 4, 6, 8. Itu adalah angka genap. Kemudian angka kedua berasal dari 0, 1, 2, 4, 6. Sudah ditentukan. Huruf pertama bukan U. Dan huruf kedua E. Nah, kalau huruf kedua sudah ditentukan E, berarti di sini isinya pasti E ya. 1 aja, 1 angka. Berarti ini bisa dihilangkan ya. Jadi kita cukup ngitung yang 3 kotak ini aja. Berapa banyak kemungkinan. Ingat huruf vokal mintanya. Vokal itu kan A, I, U, E, O ya. Karena simbolnya tadi harus berbeda,
E sudah masuk sini, E-nya kita hilangkan. Kemudian huruf pertama bukan U, U-nya juga dihilangkan. Jadi yang bisa masuk di huruf vokal kotak kedua ada berapa? 1, 2, 3. Jadi nanti yang kita cari filling slotnya cuma ada 3 ya. Jadi yang tengah-tengah langsung kita isi, ada berapa huruf yang bisa masuk? Hanya 3. Gitu ya, A, I, O aja. Nah, sekarang yang pertama, kotak pertama ini kan mintanya angka genap. Nah, genapnya itu kan ada 5 ya. Oke, kalau genapnya 5, kelima-limanya masuk sini, gitu ya. Tapi hati-hati, di sini angka keduanya juga ada yang beririsan atau ada yang sama, 0, 2, 4, 6. Jadi ada 4 angka yang beririsan. Nah, yang beririsan kan ada 4. Jadi kita misalin dulu. Yang paling depan itu angka 8 yang nggak beririsan. Berarti cuma 1 angka ya. Sehingga kalau angka depan angka 8 yang masuk sini, berarti yang belakang sendiri. Boleh nggak semuanya ini? Boleh ya, karena ini belum ada di sini. Jadi cuma angka 8 aja yang di sini. Berarti 0, 1, 2, 4, 6 itu bisa masuk di sini, ada 5. Nah, ini kemungkinan yang pertama. Jadi angka yang kedua ini bisa diisi 0, 1, 2, 4, 6. Jadi ini kalau dihitung tinggal dikali 15 macam ya, atau 15 kata sandi yang bisa dibuat. Kalau di depannya ada angka 8. Nah, sekarang kalau kita buat di depannya itu angka yang kembar-kembar tadi 0, 2, 4, 6, kan sisanya 0, 2, 4, 6 ya, yang angka genapnya. Jadi kita isikan di sini 4 angka tadi, 0, 2, 4, 6. Jadi ini bisa 0 atau 2 atau 4 atau 6. Tapi sebenarnya yang masuk sini cuma 1. Ingat ya, yang masuk sini sebenarnya cuma 1, bisa 0 saja atau 2 saja, 4 saja atau 6 saja. Karena cuma 1 angka yang bisa masuk sini, berarti di sini berkurang 1 karena ada yang sama tadi ya dengan angka pertama. Jadi misal 0 yang masuk sini berarti 0-nya hilang. Sisa berapa angka? 4. Atau 2 yang masuk sini berarti masih ada 0, 1, 4, 6. Jadi ketika yang di depan sini itu diisi oleh angka 0 atau 2 atau 4 atau 6, berarti yang paling belakang ini masih menyisakan 4 angka lagi gitu ya. Karena yang 1 angka sudah kepake di yang paling depan. Paham ya teman-teman ya? Oke, sehingga ini tinggal dihitung, dikali juga. 16 kali 3 itu 48. Sehingga ini tinggal ditambah, totalnya 63. Gitu ya teman-teman ya. Semoga paham. Jadi untuk soal peluang dan kaidah pencacahan, saran saya baca soalnya beberapa kali ya. Jadi memang butuh beberapa kali dibaca kalau misalkan masih belum paham soalnya. Karena ini nanti ada hubungannya dengan penalaran juga ya. Di penalaran matematika juga nanti akan ada peluang lagi ya. Untuk nomor 19, jadi di sini agak mirip kayak yang sebelumnya tadi. Dari angka-angka 1, 2, 3, 5 akan disusun bilangan yang terdiri atas 6 angka dengan syarat angka 2 dan 3 boleh muncul 2 kali. Ya udah, berarti kita siapin aja angkanya 1, 2-nya 2 kali, 3-nya 2 kali, terus 5. Akan disusun banyak bilangan yang terbentuk. Nah, berarti kan ini tidak ada aturan dia harus ganjil, genap, dan lain-lain. Berarti dia bebas, sama kayak duduk berjajar tadi ya. Atau intinya diacak-acak bebas. Ada berapa angka di sini? Totalnya ada 6. Sehingga cara ngitungnya langsung 6 faktorial. Jangan lupa dibagi yang kembar-kembar. 2 faktorial, 2 faktorial. Gitu ya. Ini kalau dihitung totalnya 180. Maka jawabannya kalau dilihat nanti yang C. Gitu. Oke, untuk selanjutnya nomor 20. Diambil 2 bilangan secara acak dari 5 bilangan asli. 5, 6, 7, V, dan W ya. Jadi asli itu 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi V dan W-nya itu tidak diberitahu. Berarti V dan W-nya bisa bebas ya. Yang penting bilangan asli. Oke, nanti ini akan diambil 2 secara acak.
Jadi perintahnya adalah diambil 2. Dan tidak harus berbeda, berarti boleh kembar ya. Boleh kembar. Pertanyaannya adalah apakah selisih keduanya kurang dari 9? Jadi pertanyaannya apakah selisihnya kurang dari 9? Nah, sekarang kalau kita misalkan kedua angkanya ini tadi itu kembar, pasti selisihnya berapa? 0 ya. Jadi kita nggak perlu nyari lagi yang ketika angkanya kembar selisihnya berapa? 0. 0 jelas kurang dari 9 ya. Jadi kalau ada pertanyaan apakah, jawabannya bisa iya, bisa tidak, tapi harus konsisten iya saja atau tidak saja. Nah, ketika tadi kita ambil 2 ternyata angkanya sama, berarti kan kurang dari 9, benar ya? Iya. Tapi kita belum nyoba kalau angkanya berbeda. Jadi sekarang diberikan pernyataan 1, V plus W-nya itu kurang dari 10. Kalau ditambah itu harus kurang dari 10. Jadi kemungkinan V plus W-nya ini kalau kita list ya, itu kan bisa aja kalau ditambah itu antara 0 sampai 9 ya. Jadi kalau ditambah antara 0 sampai 9, maka V sama W-nya itu paling besar dan paling kecil adalah 8 sama 1 ya. Jadi V sama W-nya itu kan terbesar dan terkecilnya itu 8 dan 1 gitu ya, biar maksimalnya 9 agar jumlahnya kurang dari 10. Nah, kalau 8 sama 1 selisihnya berapa? Selisih 8 dan 1 itu 7. Nah, sama dengan 7. 7 itu masih kurang dari 9. Jadi ambil angka berapapun V sama W kan maksimalnya 8, minimalnya 1 ya, agar kalau ditambah itu kurang dari 10. Paham ya teman-teman ya? Jadi kalau kita ambil yang paling besar dan paling kecil itu selisihnya masih 7. 7 kurang dari 9. Berarti berapapun angka yang diambil dari 5, 6, 7, 8, 1 diacak-acak itu tetap selisihnya masih kurang dari 9. Maka pernyataan 1 cukup. Gitu ya teman-teman ya. Bisa dibayangin ya. Misal kalau ambil angka 4 sama 5. Boleh kan ya? 4 sama 5 selisihnya 1. Kan masih kurang dari 9. Makanya di sini saya ambil yang maksimal dan minimal. Selanjutnya pernyataan yang kedua. V kali W kurang dari 10. Nah, V kali W kurang dari 10 itu kan anggotanya bisa misalkan sorry, ini tadi kalau ditambah 0 nggak mungkin ya, karena bilangan asli ya. Sorry. 1 ditambah 1, 2 ya, mulai dari 2. Oke, kita lanjutkan yang ini. Kalau dikali, misalkan 1 kali 1, berarti 1. Maksimalnya berapa? Agar kurang dari 10, ya perkaliannya maksimal harus 9 ya hasilnya. Nah, ketika 1 sampai 9, maka V dan W-nya itu maksimalnya berapa? 9, minimalnya 1. Paham ya teman-teman ya? Jadi boleh 3 kali 3, 9. Boleh 4 kali berapa? Biar 9, nggak ada ya. 3 kali 3, kemudian ya kalau 4 kali 4 kan 16, nggak boleh ya. Berarti 2 kali 2, 1 kali 2, 1 kali 4, 1 kali 6, 1 kali 9, nah itu maksimalnya. Sehingga kalau V dan W-nya maksimal 9 dan 1, maka selisih 9 dan 1 itu adalah 8. 8 masih kurang dari 9.
juga. Jadi ngambil angka berapapun di situ juga masih selisihnya kurang dari 9. Sehingga pernyataan 2 juga cukup ya. Maka jawabannya kalau 1 cukup, 2 cukup, maka jawabannya yang D. Gitu ya. Oke, nanti silakan diulang-ulang lagi ya teman-teman ya. Karena di sini lumayan pakai nalar juga ya. Oke, untuk nomor 21, banyaknya susunan 5 huruf berbeda, jadi berbeda ya, nggak boleh kembar, dari huruf UTBKN dari kiri ke kanan dengan huruf B dan K harus berdekatan. Jadi ini harus berdekatan ya. Nah, dari kiri ke kanan ini sebenarnya nggak ada efeknya ya teman-teman ya, karena kecuali ini diurutkan dari huruf abjad ya, berurutan dari huruf abjad baru ini berefek. Tapi kalau dari kiri ke kanan ini tidak berefek, jadi cuma disusun aja huruf-hurufnya dan harus berbeda. Ada syaratnya B dan K harus berdekatan. Jadi ini kalau dianggap 1 karena berdekatan diikat, berarti ada berapa? 1, 2, ini dianggap 1, 3, 4. Jadi ada 4 susunan, berarti 4 faktorial. Karena BK juga bisa tukeran, berarti kali 2 faktorial. Nah, tinggal ini dihitung ya. Jadi 4 faktorial kali 2 faktorial itu adalah 48 ya. Selanjutnya untuk nomor 22, ini masih agak mirip tapi beda syarat ya. Banyaknya susunan 5 huruf berbeda dari huruf A, B, C, D, E dari kiri ke kanan dengan huruf ketiga B, C, atau D serta huruf pertama bukan A. Nah, jadi ada berapa huruf tadi? 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, huruf ketiganya itu hanya bisa diisi B, C, atau D. Berarti ada berapa angka huruf ketiga? 3 ya. Jadi ada 3 kemungkinan, B, C, atau D. Kemudian huruf pertama bukan A. Berarti huruf pertamanya ada berapa kemungkinan angka? 1, 2, 3, 4 ya. Jadi karena sudah masuk sini 1, B, C, D itu ada di dalam 4 angka selain A, berarti sudah berkurang 1 lagi yang bisa masuk ke paling depan, bukan A, dan sudah masuk ke sini 1, berarti sisa 3 gitu ya. Jadi bukan A dan sudah masuk ke yang ketiga 1. Nah, sisanya bebas gitu ya. Karena tadi ada 5 sudah masuk sini 1, masuk sini 1, berarti yang lain bebas. Maka di sini bisa diisi 3, 2, 1 atau 3 faktorial. Nah, ini tinggal dikali semua ya teman-teman ya. Jadi ini kalau dikali semua 27 kali 2 54 ya. Maka jawabannya 54. Untuk nomor 23 ini masih mirip. Jadi susunan 5 angka berbeda dari angka 3, 4, 6, 8, 9 dari kiri ke kanan dengan urutan pertama angka 3. Jadi kita buat lagi ada 5. Nah, angka pertamanya harus angka 3. Berarti ini langsung diisi 1 angka ya. 1 angka sendiri itu adalah angka 3. Berarti angka 3-nya sudah hilang gitu ya. Sehingga sisa 4, 6, 8, 9. Nah, urutan ketiganya angka 4, 6, atau 8. Berarti sama kayak tadi, ini hanya bisa diisi angka 4 atau 6 atau 8. Berarti 3 angka. Jadi sudah berkurang ke sini 1, berkurang ke sini 1 ya. Sehingga sisanya berapa angka? 3 angka. Berarti sini 3, 2, 1. Nah, ini kalau dikali 9 kali 2 18. Gitu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya untuk yang prediksi nomor 24. Ini untuk yang kaidah pencacahan. Bilangan genap 4 angka yang memuat semua angka 0, 1, 2, 3 ada sebanyak berapa? Nah, di sini harusnya masih kurang 1 kata ya, ada kata berbeda.
Jadi kalau nggak ada kata berbedanya ini nanti bisa banyak ya, karena boleh bebas. Jadi harusnya di sini ada bilangan genap 4 angka berbeda yang memuat semua angka 0, 1, 2, 3 ada sebanyak berapa. Kalau kita buat seperti ini 4 angka genap, nah kita isi dulu yang paling belakang genap. Genap ada berapa angka? 0 atau 2 ya. Jadi kita nggak bisa langsung ya, karena 0 nanti bisa nggak boleh di depan. Berarti kalau ini kita isi angka asli 0 ya, tapi ini nggak dihitung ya teman-teman ya, karena angka asli. Maka yang kita isi hanya yang 3 angka ini aja. Karena 0 sudah ditaruh di belakang, berarti di sini sisa 3 angka, 1, 2, 3 bebas, berarti 3, 2, 1. Ini ada 6 kemungkinan. Tapi ketika yang paling belakang itu kita isi angka 2, angka sebenarnya, ini juga nggak dihitung karena cuma dianggap 1 gitu ya tadi ya. Nah, berarti 0 boleh nggak di depan? Nggak boleh, karena kalau 0 di depan bilangan itu artinya dia nggak ada artinya ya, kosong. Sehingga hanya berapa angka yang bisa di depan? Angka 2 atau di 3. Berarti di sini 2 angka yang mungkin masuk di depan. Tapi 0 boleh masuk ke sini atau ke sini. Nah, jadi karena 1 masuk sini, 1 masuk sini, sisa 2 angka lagi. 2 terus 1. Nah, ini kalau dikali 4 angka. Sehingga banyak cara atau banyak menyusun bilangan genap 4 angka berbeda itu ada 10 bilangan. Oke, mungkin itu untuk yang kaidah pencacahan teman-teman. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di bab selanjutnya.